Pemerintah mulai melakukan uji coba program makan siang gratis untuk siswa sekolah dasar, SD, dan sekolah menengah pertama, SMP. Uji coba dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Dalam uji coba itu, pemerintah memberikan makan siang gratis seharga Rp15.000 porsi, dengan 4 menu yang berbeda, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Keempat menu itu dibuat dengan memperhitungkan nilai gizi, energi, serta sumber gizinya. Secara lebih rinci, menu pertama, yakni nasi ayam terdiri dari nasi, ayam goreng tepung, perkedel tahu, sayur capcay, dan pisang dengan total energi 557 kilokalori, kal, dan protein 15,46 gram. Kemudian menu kedua, nasi semur ayam terdiri dari nasi, semur telur, tempe goreng tepung, tumis buncis wortel, dan pisang dengan total energi 568 kal dan protein 20,39 gram. Lalu menu ketiga, gado-gado, terdiri dari lontong, tahu goreng, telur rebus, bumbu kacang, wortel, kol, sawi, dan pisang dengan total energi 588 kal dan protein 21,13 gram. Menu terakhir, siomay, terdiri dari kentang, siomay, telur rebus, bumbu kacang, tahu kukus, kol, dan pisang dengan total energi 595 kal dan protein 37,39 gram. Makan gratis ini untuk gizi yang lebih baik, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya, di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Program makan siang gratis sendiri sebenarnya identik dengan pasangan calon Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Sebab, program itu merupakan salah satu program unggulan yang ditawarkan pasangan calon. Namun demikian, dalam paparannya Airlangga enggan mengaitkan uji coba ini dengan program makan siang gratis Prabowo Gibran. Ia justru menyebutkan, program ini merupakan bagian dari pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Ini akan direplikasi di berbagai daerah, dan kita juga ingin meng-encourage daerah lain yang bersedia menjadi percontohan, ucap Airlangga. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Pemerintah menggelar simulasi makan siang gratis program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000 per menu. Adapun simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari hari ini. Semua menu dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. 4 menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan somay. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menyicipi makanan itu. Airlangga menuturkan dalam skala nasional program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk siswa SD dan SMP. Ia mengungkap dilakukan simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Kendati demikian, dia menilai ada tantangan yang harus dihadapi terkait program ini, yaitu membiasakan para siswa agar tetap mengkonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Airlangga mengatakan hal tersebut menjadi tantangan lantaran masih adanya pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan menarik sehingga membuat siswa tetap membelinya. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita.
kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Semua masuk ke sini, mereka packing di sampai satu porsi yang anak-anak isinya apa aja, coba Bu silakan Bu. Kita juga dulu suka jajan somai. Untuk somai kebutuhan dalam satu kali makan ada sekitar 595 kalori. Di sini ada somai 3 potong dengan kentangnya 1 buah sedang, telur rebus 1 biji, komponen yang manis, komponen nabatinya di sini kita ada 1, lalu dicampur tepung kacang dan sertai kami dengan buah. Jadi ini lebih sedikit dari jatah anak-anak. Jatah anak-anak somainya ya. Ini baru satu ya. Jadi kita makan. Itu bagaimana mekanisme atau SOP tadi yang disampaikan antara sekolah dan UMKM. Nah, multiplier efeknya seperti apa? Tetapi tadi menjadi catatan juga dari bahan presentasi bahwa literasi gizi itu menjadi penting karena trennya adalah makan gratis ini kan untuk gizi yang lebih baik, tetapi ada tantangan makanan tidak sehat di sekitar sekolah yang mempunyai daya tarik bagi anak-anak. Biasanya anak-anak kan lebih suka pada hal yang instan. Waktu SD juga kita carinya gitu. Jadi di sekolah dulu waktu SD dapat susu, dapat bubur kacang hijau, tetapi di luar sekolah ada yang pedagang yang dibungkus plastik warnanya orange. Itu langsung dibeli sama anak-anak.
belum segala macam yang lain. Jadi ini menjadi sebuah tantangan. Kedua tentu juga berapa biaya yang pas dan berapa menu apa saja yang bisa disediakan, jenis protein apa saja yang bisa digunakan. Jadi artinya berbagai protein dicoba, kemudian juga lokal, catatan tahanan pangan lokal itu menjadi penting sehingga asupan itu menjadi asupan yang tersedia di lokal. Jadi jangan sampai nanti asupannya harus dalam tanda petik harus impor. Nah ini beberapa hal yang menjadi catatan. Itu bagaimana mekanisme atau SOP tadi yang disampaikan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan live real count bersama saya Nurul Asari. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap bahwa anggaran pembiayaan program makan siang gratis yang diusung oleh kubu Prabowo Gibran, di mana dana program ini akan bersumber dari dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Adapun dana BOS ini berasal dari anggaran di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi. Hal itu disampaikan oleh Erlangga saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada Kamis 29 Februari. Menurut Erlangga, nantinya pola pendanaan program ini akan melalui BOS spesifik ataupun BOS afirmasi, di mana BOS afirmasi ini adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan juga menengah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Erlangga juga menjelaskan bahwa nantinya dana program makan siang gratis ini akan langsung disalurkan ke rekening sekolah. Sehingga menurutnya akan ada rekening terpisah antara penyaluran BOS reguler dan juga BOS spesifik. Tujuannya adalah agar ada evaluasi dan juga pemantauan yang jelas atas pembiayaan program makan siang tersebut. Dinas Pendidikan Pak Bupati. Untuk simulasinya berarti belum masuk. Nah ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Pak, ini kan datanya dari Kabupaten Tangerang sendiri Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang, tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Iya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah selanjutnya ada beberapa daerah lagi Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah ini paralel, ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini, tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu, itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan